semuanya, Bang. Oh, Salam iya. kenal, Bang. Salam kenal. Agamanya apa, Kak? Alhamdulillah kabar agamanya Islam. Oh, alhamdulillah Islam. Boleh kita ngobrol sedikit tentang toleransi beragama? Kalau Oh, boleh. siap, Bang, sambil kita match, Bang ya. Boleh, silahkan. Silahkan. Berapa match saja ya, jangan terlalu Abangnya lama juga ya. Islam juga. Saya, puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Saya Kristen, Kak. Oh, iya, Yes. iya, iya. Saya anak Tuhan Makasih Yesus. makasihnya. Anak Papi Jesus. Gitu. Oke, kita bahas ya. Jangan tidak untuk saling menghujat ya, kita bahas ya. Nggak apa-apa, karena kita nggak membeda-bedakan agama juga. Yes, betul. Nah, itu bagus. Itu baru bagus. Teman-teman bantu tap-tap layarnya dulu. Ya, aku mau tanya. Sama Kak siapa sih namanya? Nama saya udah panggil Ayang aja nggak apa-apa, Bang. Jangan. Ada calon istri saya di bawah. Nanti dia marah ya. Dia Itu. panggil aku Kak Lestari aja. Oh ya, ada Lestari aja ya. Mungkin lebih tua aku ya. Aku panggil Dede Lestari. jangan ya, Dede jangan. Aku panggil Lestari aja ya. Oke, Lestari. Salam kenal semuanya ya. buat Gimana penonton menurut sebelah Lestari ya. tentang toleransi beragama yang baik? Silahkan. Gimana, Bang? Gimana menurut Lestari tentang toleransi beragama yang baik? Gimana? Kalau menurut pendapat saya sendiri, toleransi agama yang baik itu ya saling menghargai satu sama lain, menghargai antara agama dengan beda beragama seperti itu. Jadi tidak membeda-bedakan. Misal saya agamanya Islam dan saya harus membedakan dengan agama yang berbeda dengan saya, itu tidak boleh seperti itu. Terus? Itu saling bertoleransi. Terus? Apa sih kalian ini ya Allah yang komen aneh-aneh, makasih udah cukup itu aja. Jangan dibaca komen-komenan itu, jangan dibaca. Itu oknum semua itu yang komen itu. Itu jangan dibaca. Gitu. Itu mereka yang hidupnya tidak punya damai sejahtera itu yang komen. Nah, aku mau tanya sama Lestari. Gimana dengan kejadian pertama Tangerang Selatan, 2 Gresik, kemarin Bekasi. Orang berdoa di rumahnya sendiri harus minta izin dulu. Kalau tidak minta izin dipersekusi. Gimana? Silakan dijawab. Kalau menurut saya sih itu tidak layak ya, karena di rumah sendiri kenapa harus minta izin gitu. Kecuali seperti saya ini kan ikut, astagfirullahaladzim, makasih. Nah, kecuali seperti saya ini ikut bekerja ikut orang lain, seperti saya ini kan, ini bukan rumah saya, rumah majikan saya, seperti itu barulah saya harus minta izin, karena saya itu kan berbeda agama dengan majikan saya. Jadi saya Majikannya wajib agama apa? meminta izin kepada majikan saya itu di Cina ini, jadi agamanya beda. Agamanya beda. Sekarang tinggal di mana? Di Hong Kong? Atau di mana? Di Hong Kong. Oh, di Hong Kong. Calon istri saya juga orang Hong Kong. Pulang tanggal 20 Oktober ini. Oh, istrinya orang Hong Kong. Asli Bukan orang Hong Kong. Kerja di Hong Kong. Pulang tanggal 20 Kerja Oktober di ini. Hong Kong. Asli, Bang Wando. Gitu. Nah, Ya. itu setelah kamu minta izin sama majikanmu tuh diizinin nggak untuk beribadah? Alhamdulillah kalau majikan saya selama di sini, saya sebelum mencari majikan saya emang negosiasi dulu. Jadi saat akan mencari majikan itu kita komunikasi bagaimana, kan gimana kita kerja, kenyamanan kita itu juga kan nomor satu kan, utama gitu. Kalau kita kerja tanpa kenyamanan, insya Allah kan dimanapun gak akan betah seperti itu kan. Jadi saya sebelum mencari majikan ini saya ngobrol, saya ingin diperbolehkan beribadah, karena saya itu nggak ingin meninggalkan ibadah seperti itu. Apakah dibolehkan? Kalau emang setuju ya saya ikut, kalau enggak ya saya bisa cari yang lain seperti itu. Betul. Nah, tapi luar biasanya diperbolehkan ya. Iya, karena kan udah perjanjian gitu. Nah, itu loh maksudnya gini ya Lestari ya. Sedangkan Lestari ya, yang bukan orang Hong Kong, orang Indonesia yang bekerja di Hong Kong, harusnya kalau memang majikannya tidak bertoleransi, bisa aja dia bilang ya nggak boleh ibadah. Kenapa? Gitu. Iya, Tapi luar karena biasa loh ya.
Orang-orang di luar sana tuh punya sebentar. Orang-orang di luar sana tuh lebih punya cara berpikir ini ya. Lebih berpikir tuh sama. Kalau saya pribadi jujur ya, Lestari ya, di rumah ini ada yang kerja. Ada yang kerja dan beda agama dengan saya. Dia beragama Islam. Tapi saya mengizinkan dia untuk beribadah walaupun saya nih loh bersaksi untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, bahkan tidak jarang berdebat dengan saudara-saudara yang beragama Islam gitu kan. Tapi yang kerja di rumah saya perbolehkan dia untuk beribadah. Karena apa? Saya selalu punya pikiran gini, tujuan dia beribadah itu adalah baik. Secara tidak langsung rumah ini akan menjadi dingin ketika dia beribadah di rumah ini. Nah, yang saya bingung, kenapa di luar sana banyak terjadi orang berdoa dipersekusi, dibubarkan. Padahal tujuan mereka baik, mereka tidak bikin huru-hara, tidak mabok-mabokan, berdoa. Kenapa harus dipersekusi? Gini, seperti abang tahu sendiri gimana sih negara kita itu, negara Indonesia itu sebenarnya lebih mulia itu. Ya saya emang warga Indonesia ya, warga Indonesia, tapi bagi saya itu, menurut saya itu untuk hak-hak kita itu lebih dapat itu di negara lain daripada di negara kita sendiri gitu ya. Seperti ini contohnya, kita di sini banyak kok di luar sana, kita saat libur kayak gitu ya, kita saat libur kita beribadah di luar, kan nggak di dalam rumah, kita kan keluar itu di pinggir jalan seperti itu. Mereka mencari tempat Ya, untuk beribadah. Nggak ada orang sini mengusir seperti itu, nggak ada. Kalau hari Minggu kan pada ngumpul kan harus pulang ke rumahnya jam 8 kan, menjalankan ibadah masing-masing. Yang agama Kristen bagaimana, agama Islam bagaimana, mereka sendiri-sendiri dengan hak mereka sendiri-sendiri. Tapi warga sini pun nggak ada yang ikut campur atau kalian pergi saat sholat diusir kayak gitu, nggak ada. Mereka membiarkan karena itu mereka tuh paham, oh itu emang sebenarnya mereka ibadah kayak gitu, masing-masing dengan agama masing-masing. Jadi mereka nggak ada mengusir seperti itu. Nggak tahu dengan negara sendiri kok jadi seperti itu juga nggak tahu. Ya, bahkan yang terakhir ini ya Lestari lah, yang viral yang di Bekasi ya, ASN itu tidak mengizinkan orang berdoa, beribadah. Itu saya nggak habis pikir ya, cara berpikirnya gimana? Kenapa orang yang beribadah itu tidak diperbolehkan? Dan selalu balik lagi itu oknum. Tapi tiap tahun terjadi banyak sekali. Belum selesai Tangerang Selatan terjadi di Gresik. Belum selesai Gresik terjadi lagi di Bekasi. Itu yang viral loh. Itu yang viral. Kita nggak tahu yang nggak viralnya berapa. Itu. Tapi kalau saya sendiri ya, Lestari ya, saya punya pikiran seperti ini. Mereka itu orang-orang yang salah mempelajari agama. Itu. Tapi udah sok-sokan paling ngerti agama. Tapi caranya salah. Mereka itu yang karena menurut saya pribadi ya, kalau orang Indonesia itu yang ditinggikan itu pangkat bukan agama. Oh gitu. Jadi mereka menganggap, oh pangkat saya tinggi, ya udah agamanya nomor akhir kayak gitu. Jadi merendahkan mereka yang misalnya nggak punya pangkat tapi ibadahnya baik, itu direndahkan malahan. Biasanya seperti itu. Kayak oknum-oknum kan biasanya seperti itu. Kayak sebenarnya kayak pedagang-pedagang yang harus diusir-usir seperti itu sebenarnya saya nggak setuju juga, karena mereka itu kan cari nafkah gitu. Kenapa harus diusir-usir dengan cara seperti itu? Yang lebih baik kan harusnya dicarikan tempat. Nah, itu betul ya, jangan diusir ya, difasilitasi, disediakan tempatnya, ditata dengan rapi. Bagaimana mereka bisa mencari nafkah? Gimana kita warga Indonesia nggak miskin kalau gitu ya nggak? Betul. Karena mereka bingung cara nyari nafkahnya gimana, mau jualan sembarangan aja diusir, nggak dikasih tempat. Bahkan tuh tidak jarang sampai ditendang ya dagangannya ya, gitu. Padahal mereka mencari nafkah loh. Sampai lari-lari, kasihan kan kalau kayak gitu. Kecuali mereka ilegal kan, mereka kan nggak ilegal, warga sendiri pula. Kenapa harus diusir gitu? Itu. Nah jadi selama di Hong Kong tidak ada ya mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan atau merasa tidak Sebenarnya ada. Makasih Mariana. Sebenarnya ada seperti ini. Kita kesini kan visanya kita visa kerja ikut majikan ya.
ada juga mungkin kata lain pengen cari penghasilan tambahan dengan mereka bekerja di luar saat libur atau berjualan. Itu menurut saya emang salah. Menurut saya salah, diusir sama pihak sini pun ya nggak masalah, karena itu salah, karena visa kita ke sini itu kerja ikut majikan, bukan di luar harus bekerja lontang-lantung sambil berjualan dagangan kayak gitu kan. Sebenarnya salah itu, kalau diusir nggak apa-apa. Tapi kalau masalah ibadah itu nggak ada pengusiran untuk sampai saat ini, nggak Di ada. Hong Kong itu ya. Iya kan. Luar biasa. Jadi bahkan banyak pula kok saya lihat itu sekarang warga Hong Kong itu banyak pula yang mendalamin agama yang mereka anut, ke agama Kristen, ke agama Islam, itu banyak pula yang masuk gitu. Gitu. Nah mungkin ada yang mau Lestari tanyakan tentang iman Kristen, silakan ditanyakan Lestari. Kalau ada yang mau ditanyakan gantian ya, boleh. Enggak, saya pun juga sering dengerin kok, misalnya orang beragama Kristen di sini banyak kok kan, di luar itu yang misalnya saya jalan gitu, ada yang agama Kristen ya, terutama dari Filipina, kebanyakan ya Filipina. Itu menerangkan agama-agamanya kayak gitu, ngajak ngobrol. Aku pun sering menyimak kok, nggak pernah saya itu jangan sama temen jangan ke sini, ayo kita pergi, itu enggak. Karena kita agama masing-masing, walaupun saya menyimak kan kita saling menghargain aja gitu loh, bukan karena dia agama Kristen aku nggak boleh nyimak juga kan, nggak kayak gitu loh. Aku juga nyimak juga kalau diterangin, dikasih buku, dikasih lihat ini kayak gini, sedikit pun saya nyimak kayak gitu. Jadi saya gitu. pengen mempelajari juga kayak gitu, walaupun agama saya agama Islam gitu kan, kita bisa lihat perbedaannya di mana, seperti itu kan bisa lihat. Nah itu Kak Lestari kalau butuh pengobatan gratis itu ada gereja di North Point, silahkan datang ke sana di Hong Kong, di North Point. Ya, North Point Silahkan sebelah DM aja, ini calon istri saya namanya Naichan, itu dia tinggal di Hong Kong, dia tanggal 20 Oktober ini pulang. Nah gini Lestari, saya sependapat ya dengan Lestari ya, soalnya saya pernah melihat ya, Naichan ini punya teman itu pakai jilbab tapi nongkrongnya di gereja itu, tapi iya. luar biasa sekali. Maksudnya gini loh, dia tuh masuk ke gereja dengan tidak memandang hal yang macam-macam ya, tujuannya ingin berteman baik gitu kan, ingin ngobrol di sana tanpa ada memandang ini mah kafir, ini mah ini gitu kan, tidak mengkafir-kafirkan orang itu yang luar biasa kalau menurut saya ya. Orang-orang seperti itu tuh contoh-contoh orang yang sudah mempelajari agamanya dengan benar itu. Saya bukan cerita bohong ya, itu ada tuh Naichan itu akunnya di bawah, ada temannya namanya Nisa. Itu saya kaget, lah kok di gerejamu ada orang pakai jilbab? Enggak, dia tiap minggu datang, setelah selesai ibadah datang, makan sama-sama di sini, minum sama-sama di sini, ngobrol di sini. Itu kan karena kalau orang yang kerja di Hong Kong itu baru bisa pulang ke rumah kan jam 8 malam ya batasnya ya, kalau waktu liburnya ya. Itu luar biasa itu, ketika mereka sudah mempelajari agamanya dengan benar, itu ketika mereka sudah mendalami agamanya dengan benar. Nah yang terjadi sekarang ini Lestari, banyak orang-orang yang belum mempelajari agamanya dengan benar tapi udah sok-sokan mengintervensi agama lain. Itu gimana tanggapan Lestari itu? Silakan. Mereka itu cuman mendengar dari mulut ke mulut. Jadi seperti ini ya, intinya Bang Riki, makasih Bang kamu Riki. nggak boleh seperti ini, kamu itu nggak boleh masuk gereja kan, kamu kamu kan agamanya agama Islam, nanti jadi kafir apa gimana. Sebenarnya supaya itu nggak ada kata-kata itu. Gereja itu sebenarnya rumah, sama rumah ibadah kita masjid, rumah ibadah umat Kristen di gereja. Sama aja, umat Kristen pun bisa masuk ke masjid, tapi kan mereka masuk bukan berarti mereka beribadah seperti itu. Sama juga saya, semisal saya Islam, saya masuk ke gereja, saya kan niatnya masuk karena saya pengen mungkin kumpul sama temennya, bukan berniat untuk beribadah karena agama saya Islam, seperti itu. Jadi nggak ada lah ibarat kata kafir lah, apalah, musyrik lah, apa itu nggak ada seperti itu. Betul. Aku juga sering mampir ke masjid
Jujur aja. Nah, Bukan ke masjid ya? karena awalnya Mampir ke tuh musola nggak ada buat loh. istirahat itu. Dia buat istirahat. Nggak Heeh. ada. Allah itu melarang kita buat istirahat. Itu. Aku Kristen, aku harus ada di gereja. Aku Islam harus beristirahat di masjid. Kalau semua ini, misal di negara di desa ini adanya masjid aja, saya Kristen apa nggak boleh istirahat? Seperti itu loh. Jadi Ya betul. kita kan nggak ada seperti itu, pemikiran seperti itu. Semua tergantung niat masing-masing. Betul itu. Nah, menurut Lestari gimana tuh dengan orang-orang yang suka menghujat agama lain? Silakan Lestari, silakan. Ya menurut saya berarti mereka emang Saitoni Rojim gitu aja. Buat kalian yang suka menghujat iman Kristen tuh di bawah. Apa tadi Lestari? Tolong disebutkan siapa tadi? Saitoni Rojim. Nah, itu karena apa? Kalau kita bicara ya, aku bukan sok-sok membaikan agama atau apa ya. Kalau kita bicara tentang ajaran agamanya, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan untuk menghujat agama lain. Kita harus sepakat itu. Islam surat Al-An'am 108 jelas tidak boleh tidak boleh menghujat sesembahan agama lain, Tuhan lain. Itu jelas sekali. Itu. Nah, di agama Kristen juga tidak diajarkan untuk menghujat agama lain. Tapi yang terjadi mereka ini Lestari sok-sokan, itu kan belum apa-apa sudah apa ya? Sudah kayak orang yang ngerti agama, benar-benar ngerti agama gitu loh. Bahkan sampai menghujat, makanya disebutnya Saitoni Rojim. Iya karena berarti mereka itu belum paham. Jadi mereka mungkin mendalami agama mereka itu belum paham dengan sendirinya. Jadi di jiwa mereka itu masih banyak setan-setan yang harus kamu hujat gitu. Nggak mungkin janjian, Lestari lah ya. Ada yang Lestari mau tanya nggak sama saya? Silakan gantian lah. Masa saya mulai nanya ya kan? Ya saya nggak paham. Masih paham itu. Saya kan nggak apa-apa kalau ditanya ya saya jawab. Saya nggak paham lebih banyak kalau masalah agama. Cuman emang dari kecil saya emang udah apa namanya udah ikut ngaji kayak gitu. Emang dari dulu emang kalau saya dibilang kata orang Jawa nih ya, kan ada nih orang pintar kayak dukun apa, lillahi ta'ala kalau saya itu nggak percaya ke situ. Saya nggak percaya diri, jadi menurut saya pendirian saya aja, apa yang terbaik buat saya ya apa kata hati saya gitu aja, seperti itu. Apa tuh? Hongkongnya di mana, Lestari? Saya ada di Junwan. Junwan jauh nggak itu naik? Itu aku nggak tahu ya. Itu aku cuma tahu. Ya, Aku cuma tahunya bahasa Hongkong itu Lengloi, ya kan? Lengloi. Lumayan jauh. Oh, lumayan jauh. Nah, gini, kita ada tema baru lagi ya. Bukan tema baru, aku mau nanya nih pendapat kamu. Kan kamu nggak mau nanya, aku udah suruh nanya, kamu nggak mau nanya, aku mau nanya ya. Mohon maaf kalau saya bawel banyak nanya, mohon maaf ya. Aku cuma mau tanya sama Lestari. Gimana pendapat Lestari tentang yang sering terjadi juga belakangan ini? Orang berpindah agama misalnya ya, Kristen masuk Islam, menjelek-jelekan agama Kristen. Islam masuk Kristen, menjelek-jelekan agama Islam. Gimana pandangan Lestari tentang hal itu? Silakan. Ya kalau menurut saya mending nggak usah masuk agama aja. Nah sekali ini kalian itu masuk agama buat apa sih? Seperti itu ya. Ibarat kalian sekolah buat apa sih? Buat belajar. Sama kalian sekolah buat belajar. Kalau kalian belajar tapi cuman nanti diajarin gurunya tidur, apa kalian bisa ngerti? Nggak bisa kan? Adanya tidur, capek tuh tidur aja nggak akan ngerti, dijelasin beribu-ribu kali pun nggak akan ngerti. Sama agama, sama kalian masuk agama dengan pendirian kalian masing-masing. Saya nyaman di agama Islam, saya mendalami agama Islam, jadi saya harus gimana ibadah dengan tekun di agama Islam. Kalau saya ingin berubah pikiran, saya ingin ke agama Kristen. Sebenarnya agama itu nggak berbeda loh, itu kan tempat ibadah kalian masing-masing. Kamu nggak ada bedanya, sama saja. Kalian itu ibadah di Islam, di agama Islam dengan tekun pun kalau yang di atas menghendaki kalian
meridoi kalian, insya Allah kalian pun masuk surga. Kalau sama aja kalau kalian ke agama Kristen tapi kalian cuman main-main di agama Kristen itu, kalian juga masuk neraka, nggak akan masuk surga sama seperti itu. Kayak gitu ya, kalau saling menjelekan. Aku dari awal di agama Islam, terus aku pindah ke agama Kristen, aku menjelek-jelekan agama Islam, lah kamu ngapain pindah kayak gitu. Sebentar Lestari, maaf aku potong. Itu Lestari, ada yang framing kamu, katanya kamu dibilang Islam palsu katanya. Gimana itu? Ya Allah, ya Allah, kok bisa kelihatan Islam palsunya dari mana? Nah itu tanya. karena gini, kamu tidak seperti yang lain, tidak menghujat, menyerang iman Kristen, tapi berbicara santai, ngobrol apa adanya itu. Lalu di framing sama mereka Islam palsu. Terus gini, kalau membahas masalah agama ya, kenapa kalau saling menghujat, di mana kata-kata Bhinneka Tunggal Ika coba? Nah itu betul. Di mana? Di mana? Kalau aku bilang aku Islam palsu, di mana Bhinneka Tunggal Ika kalau saling menjelekan? Namanya juga Bhinneka Tunggal Ika. Dimanapun kita berbeda-beda orang, berbeda-beda negara, kan kita tetap satu jiwa. Kan? Ya sama, berbeda-beda agama pun kita tetap satu jiwa. Iya. Kalau kalian agama Islam cuman saya, terus aku berkunjung di wilayah agama Kristen, nggak ada yang bantu kalian, merongos kalian ya nggak? Seperti itu kan saling bantu namanya. Itu ya begitu Lestari. Nggak ada yang kasih makan kalian, mati kalian di situ. Itu nah kalau Lestari ini ya, saya yakin ya dia ini sudah mempelajari agamanya dengan benar. Itu dia tidak tidak salah mempelajari agama, bukan munafik. Orang-orang seperti ini tidak munafik itu, tapi dia berkata yang sebenarnya. Makanya kalau kalian bilang apa yang kalian lakukan itu benar, tolong patahkan dalil saya di dalam surat Al-An'am 108, dilarang menghujat sesembahan lain. Silahkan kalian patahkan dalil itu. Dan yang dilakukan Lestari sudah benar. Dia tidak menghujat iman lain, dia tidak menghujat Tuhan lain. Nah kalian yang di bawah yang typingannya aneh, bahkan memframing Lestari ini Islam KTP, Islam palsu. Kalian pertanyakan iman kalian dulu, sudah benarkah hidup kalian? Itu. Ya kalau saya sebenarnya saya sendiri agama Islam ya, saya agama Islam, tapi kalau disebut masih beragama KTP aja ya, itu mungkin bisa disebut itu, karena kan ibadah saya juga masih bolong-bolong pertama ya, bolong-bolong. Terus saya mungkin kalau orang bilang kamu ini agama Islam nggak pakai jilbab, woi jangan dilihat dari situ juga. Orang itu nggak bisa dilihat dari luar, nggak bisa dilihat dari luarnya saja kayak gitu. Emang orang berjilbab itu nggak bisa disebut orang bener-bener baik loh berjilbab itu ya. Banyak di luar sana berjilbab buat nutupin kedok aja ya nggak? Jadi kalian kalau bagi saya orang berhijab itu harus berhijab luar dalam, bukan luarnya saja, dalamnya juga harus dihijabin. Dengan kata lain, bukan dihijabin kita di dalamnya harus dikasih kerudung seperti itu, tidak. Dengan sifat kalian seperti itu, bener-bener sudah niat untuk ke jalan Allah kayak gitu, nggak bolong-bolong seperti itu. Nanti di luarnya dijilbabin tapi dalamnya masih ada pikiran aku mau nyolong, mangga orang, mangga tetangga, sama aja kalau kalian itu bolong kayak gitu. Lanjut, silahkan kamu tegur dulu teman-teman yang di bawah itu Lestari, karena dia fitnah kamu. Silahkan. Terus kalian itu kalau saya nggak berjilbab, apakah kebaikan saya harus saya umbar di sosmed? Aku mau bantu situ dengan kalian harus tahu, kan nggak perlu. Semua itu kan pribadi masing-masing kayak gitu. Mau menolong orang, membantu orang, itu kan pribadi masing-masing. Dengan jalan kalian masing-masing mendapatkan ridho dari Allah kayak gitu. Nggak harus semua orang itu tahu. Itu. Nah jadi Lestari sakit hati nggak dibilang Islam KTP, Islam palsu? Enggak,
Oh enggak ya? Aku orangnya nggak suka sakit hati. Oh, gak suka sakit hati katanya ya. Enggak. Iya kan karena pendapat orang masing-masing gitu saja. Biarin aja ya. Itu kan kalau Biarin kalau aja. kalau netizen itu kan maha benar dan maha tahu mereka itu kan. Maha benar Itu lah sama netizen. Netizen itu maha benar, maha tahu itu kan. Ujung-ujungnya kita di framing mau cari koin, katanya nggak apa-apa. Itu biarin aja orang mau framing kita cari koin nggak masalah ya kan. Coba Lestari ngomong dulu, berapa sih koin yang saya dapat di sini dibandingkan gaji saya? Itu, saya masih mampu untuk bekerja. Nah, seperti itu. Kadang Itu. kadang juga saya heran juga kalau dibilang kayak cari koin. Kalau saya dicari koin, mungkin level saya nggak setinggi ini seperti itu. Saya malah sering berbagi ya. Saya itu sering berbagi, tapi aku nggak mungkin kan harus bilang aku harus berbagi ke sana sini gitu sih. Nggak mungkin kan aku. Kalau aku lebih seringnya ke berbagi itu lebih sukanya itu ke orang-orang yang seperti misal kekurangan kayak fisiknya itu lebih kurang daripada saya seperti Punya itu. keterbelakangan. Nah, saya sering ke situ, ke room situ kayak gitu. Terus ke mungkin orang yang di luar sana kerja tanpa orang tua seperti itu. Itu mereka tuh kerja sebenarnya live di TikTok itu mereka kerja. Yang penting kan live-nya itu bener, bukan buat live maksiat seperti itu loh. bukan apa? Bukan joget-joget ya kan? Joget-joget pakai yang ini. Beda lagi, ada teman saya yang malah teman saya itu ada di bawah itu. Dia seringnya ke room itu yang nyanyi olahraga, mawar dilempar, dia harus olahraga seperti itu. Oh gitu. Room challenge gitu ya. Itu. Gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian fitnah kami di sini cari koin dan oke lah, saya di kesampingan lah. Lestari, mungkin level dia sama dia live lebih gede pengeluaran dia dibandingin pemasukan dia ketika live itu. Dan saya tahu ya orang-orang di Hong Kong itu gajinya berapa karena pasangan saya juga bekerja di Hong Kong. Saya tahu gajinya berapa. Jadi kita itu harus bangga loh ya sama orang-orang seperti Lestari ini. Perempuan-perempuan hebat ini mereka mau bekerja di luar negeri. Gitu. Untuk apa? Untuk diri mereka dan keluarga mereka. Dan mereka ini salah satu devisa terbesar negara. Jadi kita harus menghargai orang seperti Lestari ini dan teman-teman yang lain yang bekerja di Hong Kong dimanapun mereka berada. Kita tuh harus dukung dan support mereka. Gitu. Karena mereka inilah orang-orang yang menghasilkan devisa negara. Jangan kalian hujat itu. Jangan kalian bilang mereka main TikTok untuk cari koin. Koin TikTok ini tidak seberapa dengan gaji mereka bekerja di Hong Kong sana. Itu saya tahu gajinya. Itu silakan Lestari kalau ada mau disampaikan Lestari. Iya, kan emang kebanyakan sekarang itu emang yang di luar negeri itu dihujat-hujat itu banyak sih sebenarnya ya. Tapi kan mungkin kalian pikir itu salah, nggak semuanya orang itu seperti itu. Karena kan kita bersifat masing-masing, sifat kita itu masing-masing. Jadi nggak semuanya. Jadi jangan memandang orang yang kerja di luar negeri itu orang yang rendah kayak gitu. Jangan. Karena tanpa kita juga itu negara Indonesia juga nggak akan merdeka gitu. Paling besar loh ya kita itu pemasukannya ke Indonesia. Ya benar itu. Jadi jangan karena kesalahan 1-2 orang itu jadi dipukul rata semua ya. Jadi perempuan yang bekerja di luar negeri sama semua. Enggak ya, jangan dipukul rata. Salah sekali kalau kalian menyamaratakan. Kalau memang harus disamaratakan. Gimana yang terjadi bulan kemarin? Ada oknum tuh. Ini saya bicara oknum ya, yang menggauli muridnya di pesantren 40 orang. Apa saya apa kita samaratakan? Tidak kan? Itu kita balik lagi ke oknum. Itu. Nah, jangan kalian samaratakan gara-gara ulah 1-2 orang terus disamaratakan semua yang bekerja di luar negeri sama. Gak boleh ya. Kita harus bangga dengan orang-orang seperti mereka ini. Itu. Nah, kita balik lagi Lestari ke dalam toleransi beragama. Itu. Lestari pernah ada pengalaman nggak? Maksudnya selama di Hong Kong udah berapa tahun lu kerja di Hong Kong?
Dari tahun 2006. 2006 sampai sekarang udah lama ya. Udah lama sekali. 14, 16 tahun, 17 tahunan. Gitu. Nah, pernah Karena ada saya pengalaman. dari di sini dari usia belum ada 17 tahun. Oh, udah berangkat ke sana, luar biasa ya. Karena pertama saya ingin membahagiakan orang tua kayak gitu. Jadi saya setelah SMA kelas 2 langsung keluar ke sini, milih ke sini karena menurut saya emang gaji di sini lebih bisa membahagiakan orang tua saya gitu. Jadi saya mulai dari gaji di sini tuh dulu masih 1.700 kalau nggak salah. 3.400.000 Indonesia berarti. Iya, 1.700 dolar Hong Kong dolar itu kalau Indonesia sekitar 3.400.000 kurang lebih ya. sekitar segitu. Terus saya megangnya itu 1 bulan masih 300 dolar. Itu masih potongan. Oh, masih Yang potongan. separuhnya. Kalau sekarang potongan. sih Dulu 5.000 udah lebih ya. 5.000 dolar udah lebih sekarang ya. udah alhamdulillah udah segitu. Luar biasa. Sekarang udah 10 jutaan Indonesia. Tuh, bayangin tuh, dia bekerja di Hong Kong gaji per bulannya 10 juta. Terus ngapain dia ngemis-ngemis di TikTok lagi? Bahkan kalau kita lihat level dia itu Ngapain besar ngemis? Buat apa gitu. ngemis TikTok? Orang kadang aja tuh tiap kadang sepi juga roomnya. Nah, itu gimana mau ngemis koin orang roomnya aja sepi. Lestari ya sama, saya juga sepi Lestari room saya. Sekali, iya room saya tuh sepi. Itu tadi aja sepi terus yang di bawah ayo PK-PKan katanya nyari lawan kayak gitu. Terus saya kok nemuin abang kayak gitu. Oh gitu. Jadi rame. Iya. Jadi rame luar biasa ya. Nah jadi kita balik lagi. Jadi kesimpulannya apa Lestari? Untuk teman-teman yang suka intoleran di Indonesia. Ya menurut saya ya kalau ingin benar-benar mendalami agama kalian masing-masing itu ya urusin hidup kalian masing-masing aja lah, nggak usah ngurusin hidup orang lain seperti itu. Karena kalian kan ngurusin orang lain, tapi kalian makan nggak minta orang lain. Kalian harus kerja sendiri seperti itu. Ngapain ngurusin hidup orang lain kayak gitu kan? Kita bercerminlah dengan wajah kita sendiri masing-masing kayak gitu. Kemampuan saya segini ya udah saya terima kayak gitu. Nggak usah Tidak usah intinya sibuk nggak mengurusi usah orang ngurusin lain hidup ya. orang lain. Betul. Mending urusin aja hidup Yang sendiri malah ya. bagus sih gini, kalau kalian punya rezeki lebih kasih aja ke yang lebih membutuhkan daripada kita. Seperti itu aja. Haleluya, luar biasa ya. Oke. Terima kasih ya Lestari ya udah PK karena aku ada keterbatasan, aku juga mau ada pelayanan dulu sebentar, nanti kapan-kapan kita Oh iya, makasih PK Bang lagi ya. ya. Terima kasih ya. Tetap semangat kerja di Hong Kong ya. Itu semangat kerja di Hong Oke, Kong. makasih. Oke, Sehat-sehat. selamat siang. Tuhan Yesus berkati. Siang juga. Oke.